Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, hari ini kita gali satu ide spesifik, tapi penting banget kayaknya. Dari buku klasik The 22 Immutable Laws of Marketing. Kita fokus ke bab 6, hukum eksklusivitas. Sumber kita ya dari buku itu sendiri. Misi kita kali ini simple aja. Kita mau bongkar kenapa sih menurut buku ini mencoba memiliki kata atau konsep yang sama persis dengan pesaing di benak pelanggan, itu ya bisa dibilang buang-buang waktu dan sumber daya. Gimana tuh? Dua merek berbeda itu nggak bisa punya kata kunci atau asosiasi yang sama kuat secara eksklusif di kepala target pasar Anda. Jadi kalau satu merek sudah berhasil identik dengan katakanlah aman gitu ya atau cepat. Nah, pesaing yang datang belakangan terus mencoba mengklaim kata yang sama persis itu, hampir pasti bakal gagal sih. Pikiran kita itu cenderung males gitu. Males cari asosiasi ganda untuk satu konsep. Oke. Ini menarik. Buku ini kan kasih contoh Volvo ya, yang berhasil banget memiliki kata keselamatan. Padahal banyak merek lain, bahkan sekelas Mercedes-Benz atau GM, pernah loh coba kampanye soal keselamatan. Tapi rasanya, ya tetap aja Volvo yang jadi juara di benak orang soal itu. Kenapa bisa sekunci itu ya? Apa beneran mustahil digeser? Nah, ini bagian krusialnya. Bukan cuma soal siapa yang pertama masuk, tapi lebih ke gimana pikiran konsumen bekerja. Pikiran kita itu kan suka menyederhanakan. Sekali satu merek berhasil mengunci kata itu dengan kuat, setiap upaya pesaing untuk pakai kata yang sama, seringkali malah secara nggak sadar ngingetin orang sama si pemimpin pasar. Jadi alih-alih merebut, malah memperkuat posisi si pemimpin. Anda seolah bilang, kami juga mau kayak mereka loh, yang justru mengukuhkan kalau mereka itu standarnya. Gitu. Wah, itu agak kontraintuitif ya. Jadi nyerang atau niru malah ngebantu lawan. Bukannya seharusnya malah melemahkan mereka. Justru itu jebakannya. Dengan mencoba merebut kata mereka, Anda secara implisit mengakui kalau kata itu memang penting, dan ya mereka yang punya. Anda malah ngasih validasi gratis gitu loh. Ini bukan cuma soal mobil aja loh. Ingat nggak pertarungan klasik merek baterai? Ah iya, Energizer. Yang kelinci pink itu kan. Mereka kan gencar banget tuh promosi tahan lama. Tapi kayaknya sampai sekarang kalau ngomongin baterai paling awet, banyak yang masih kepikiran Duracell duluan ya. Persis, itu dia. Duracell sudah lebih dulu identik sama tahan lama, bahkan nama Dura di Duracell sendiri udah bantu komunikasi itu kan. Energizer mencoba keras banget merebut kata yang sama persis. Hasilnya, ya gitu, kata tahan lama itu tetap lebih kuat nempel ke Duracell di benak banyak orang. Upaya Energizer jadi kayak, ya nabrak tembok persepsi yang udah kokoh. Ini sekaligus nunjukin bahaya riset pasar kalau ditelan mentah-mentah gitu aja ya. Mungkin riset bilang konsumen paling mau baterai tahan lama. Betul sekali. Riset bisa sangat berguna buat tahu apa yang diinginkan pasar. Penting itu. Tapi, riset seringkali nggak ngasih tahu Anda kalau keinginan itu atribut tahan lama misalnya, udah dimiliki dengan kuat oleh merek lain di kepala konsumen. Jadi kalau Anda langsung lompat aja, gitu, investasi besar-besaran buat merebut atribut itu, hanya karena riset bilang itu penting, padahal udah ada pemiliknya, yaitu resep untuk boros sumber daya, gagal biasanya. Contoh lain yang sering disebut itu Burger King kan? Dulu mereka pernah coba main di kecepatan, karena riset bilang konsumen fast food ya maunya cepat. Mereka sampai bikin kampanye Best Food for Fast Times, kalau nggak salah. Padahal, Padahal semua orang tahu siapa rajanya cepat di dunia fast food. McDonald's, persepsinya udah kuat banget. Hasilnya, buat Burger King kampanye itu gagal total. Bahkan dianggap salah satu blunder besar mereka. Mereka jelas-jelas nabrak hukum eksklusivitas ini. Fatal. gila juga ya, investasi gede buat kampanye kecepatan, padahal jelas-jelas McDonald's udah menguasai kata itu. Pelajaran yang mahal banget ini pasti. Ini jadi bikin mikir nih, kalau atribut utama yang paling seksi di pasar udah diambil pesaing, terus gimana dong? Apa kita harus pasrah aja? Nah, hukum ini nggak nyuruh pasrah kok. Tapi nyuruh cerdik. Kalau kata kunci utama udah dikunci sama pesaing, jangan coba rebut paksa. Itu buang energi. Carilah kata atau atribut lain yang berbeda dan masih tersedia. Masih kosong gitu. Mungkin atribut itu kelihatannya kurang seksi atau kurang penting di awal ya menurut riset umum. Tapi kalau Anda bisa fokus dan bangun persepsi kuat di sekitar atribut unik itu, Anda bisa bikin itu jadi penting di mata segmen pasar tertentu.
Anda kayak bikin arena baru di mana Anda bisa jadi juara. Oke, jadi intisarinya nih buat Anda yang menyimak, pertama, sadari betul kata apa yang udah identik banget sama pesaing kuat di benak target pasar Anda. Jangan habiskan energi ngelawan langsung di area itu. Itu pertarungan yang susah banget menangnya. Betul. Alih-alih begitu, fokuskan energi kreatif dan sumber daya Anda untuk nemuin dan memiliki kata atau konsep unik Anda sendiri. Benar-benar milik Anda. Mungkin itu artinya menciptakan kategori baru, atau nonjolin manfaat yang beda, atau nyasar sudut pandang yang belum ada yang garap. Ini mungkin butuh pengorbanan ya misalnya. Anda nggak bisa nyenengin semua orang, tapi ini jalan menuju posisi pasar yang kuat, beda, dan lebih susah ditiru dalam jangka panjang. Itu kuncinya. Menarik banget ya pembahasannya. Nah, sebagai penutup, mungkin coba Anda renungkan sebentar deh. Di industri atau pasar Anda sekarang, kata apa sih yang udah jadi milik pemimpin pasar? Udah kekunci gitu? Terus, coba pikir lebih dalam lagi. Adakah sebuah kata, atau konsep, atau atribut unik yang masih kosong, yang belum ada pemiliknya, dan bisa Anda klaim sepenuhnya untuk merek Anda, produk Anda, atau bahkan diri Anda sendiri? Apa kata berbeda yang bisa jadi milik Anda? Coba dipikirkan.